Alhamdulillah, syukurlah, salatu salam ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd, para kiai, para pimpinan Nahdlatul Ulama dari cabang-cabang se-Jawa Timur yang hadir, Kiai Abdul Salam Shahib, Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur. Di Jakarta itu sering ada guyonan tentang Tanfidiyah rasa Suriah atau Suriah rasa Tanfidiyah. Nah kalau Gus Salam ini karu-karune di PKB, jadi Suriah ya Tanfidiyah dilakoni dhewe. Karena peran beliau, Pak Budiono, Ketua Cabang Batu yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih. Saya coba untuk singkat saja ya. Di antara yang membesarkan hati kita sekarang ini memang adalah bahwa ada pasang naik gairah berperan dari para santri. Santri pengen berperan. Mergo bangga itu tadi yang dibilang sekarang ketemu cewek itu sudah nggak malu-malu ngaku santri itu, bangga. Pengen berperan di mana-mana. Perayaan Hari Santri Nasional ini diselenggarakan dengan meriah, dengan besar-besaran, karena santri betul-betul kepengen berperan dan kepengen melakukan peran yang betul-betul bisa dilihat manfaatnya oleh orang banyak. Makanya ini saja pertemuan kita sekarang dijuduli, ditambahi apa tadi itu, di era global. Ngomongnya sudah ngomong global ini, sudah nggak lagi urusan ranting sama MWC, sudah global di mana-mana. Nah, tapi ada persoalan saya lihat di sini. Paling tidak ada dua persoalan. Walaupun ada gairah untuk berperan yang besar dan ingin membawa peran yang besar, tapi masalahnya peran yang diharapkan dari santri ini yang santri-santri jarang ada yang menyadari. Para santri ini jarang ada yang menyadari bahwa peran yang diharapkan dari santri jauh lebih besar dari yang saat ini mereka khayalkan. Tadi itu Pak Budiono itu masih berkhayal kepengen ada presiden santri. Itu terlalu kecil Pak Budiono. Serius. Buat kita kayaknya sudah hebat jadi presiden santri. Itu terlalu kecil. Ini wallahi itu terlalu kecil. Makanya saya tidak minat jadi presiden. Pertama karena itu terlalu kecil. Dan kedua karena saya sudah tahu rasanya. Saya itu sudah pernah jadi presiden. Sekarang masih saya itu presiden Republik Terong Gosong. Dan saya sudah pernah merasakan jadi presiden Republik Indonesia, itu sudah pernah. Jangan salah. Saya ini sudah pernah merasakan jadi presiden Republik Indonesia. Ini suatu hari ketika saya menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, saya mengikuti kunjungan beliau ke Doha, Qatar untuk konferensi OKI di sana, OKI Summit, OIC Summit, jadi organisasi kerjasama Islam. Beliau berapa hari menjadi peserta. Kita tahu pesertanya adalah kepala negara dari negara-negara Islam seluruh dunia. Nah, pada hari terakhir itu selesai sesi yang terakhir, pertemuan yang terakhir, sekitar jam 10 malam. Presiden keluar dari ruang sidang. Kalau saya kan selama konferensi itu nggak bisa ikut masuk dalam ruang sidang. Saya cuma berkeliaran saja. Ya, saya hanya berkeliaran
tanpa kerjaan saja di lobi tempat konferensi itu. Nah, Presiden Abdurrahman Wahid ini keluar lalu mengeluh, saya capek sekali saya sudah tidak bisa ikut ini, saya mau istirahat saja. Lalu diingatkan, loh Pak Presiden ini cuma break sebentar, nanti habis ini ada upacara penutupan. Tapi Presiden tetap, sudah saya tidak kuat, saya mau naik tidur. Itu biar Yahya aja yang masuk. Jadi Presiden itu tidak mau masuk untuk ikut upacara penutupan, saya diperintah untuk ikut masuk. Perintahnya memang kurang jelas, cuma biar Yahya aja yang masuk. Nah, karena diperintah masuk, saya masuk. Mestinya nggak boleh masuk, saya masuk. Nah, karena bareng sama Menteri Luar Negeri, jadi nggak dicegat. Bisa masuk saya ruang sidang. Sampai di situ, itu ternyata disediakan 2 kursi di satu meja itu, 1 untuk Presiden, 1 untuk Menteri Luar Negeri. Nah, saya sampai di situ bingung sih, Pak Alwi, saya duduk di mana ini? Ya itu kursi Presiden kan. Waduh, yang nggak enak saya. Kita tukeran aja Pak Alwi. Nggak bisa, saya Menteri Luar Negeri, saya harus duduk di kursi saya, kata Pak Alwi gitu. Karena itu ada meja itu ada apa namanya? Ada name tag-nya lah ya. Ya. Minister of Foreign Affairs of Republic of Indonesia, satunya President of the Republic of Indonesia. Nah, saya gimana ini? Ya sudah perintah Presiden, ya sekarang kamu duduk situ, kata Alwi. Ya terpaksa saya duduk di kursi Presiden itu. Masya Allah tuh bokong saya rasanya nggak enak banget itu. Pokoknya gitu. Jadi di situ saya duduk di kursi Presiden Republik Indonesia. Nah, di panggung itu, di belakang podium ini itu sepenuh dinding besar sekali itu ada layar TV real time. Jadi apapun yang di-shoot oleh kameramen itu terpampang di layar di belakang podium itu besar sekali. Dan ini kamera tadinya shoot keliling ruangan kan. Wah, 1 persatu ini presiden-presiden sama Menteri Luar Negeri berbagai negara ini sampai melewati saya, seret gitu, balik lagi dia, balik lagi terus saya dipandang, rupa-rupanya bingung juga dia, terus dia zoom in, dia close up muka saya ini, jadi tembok segede itu isinya muka saya itu gede banget. Saya sampai bingung, saya itu mau senyum kelihatannya meringis, mau serius kelihatan becucu gitu, jadi nggak karu-karuan. Habis close up muka saya itu, lalu dia turun kamera itu, dia sorot name tag di depan saya, President of the Republic of Indonesia. Jadi saya sudah pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Ora patio enak rasanya, serius. Jadi makanya saya tidak pengen. Dan itu terlalu kecil untuk santri. Terlalu kecil untuk santri. Kita ini diharapkan berperan jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kenapa apa-apa? Makanya memang betul tepat kalau kita bicara soal era global ini. Ya. Karena dunia ini sekarang adalah dunia yang bingung. Dunia yang bingung. Kalau orang bilang kalau di wayang itu dibilang kolobendu. Raden Ronggo Warsito itu menyebutnya kolobendu. Dunia yang bingung. Zaman edan. Ya, kalau kita sekarang yang kita lihat dari berita-berita itu, yang sedang kacau adalah dunia Islam. Ini saya beritahu bahwa Bapak Ibu sekalian, yang kacau bukan hanya dunia Islam saja. Amerika itu juga kacau, Eropa juga kacau. Dunia ini kacau balau gak karu-karuan, bener. Jangan kalau tidak percaya ya banget dong. Saya jangan tahu saya yang keluyuran kesana kemari selama ini kok. Kacau semua. Amerika itu kemarin kalau tidak ada pandemi, jadi alhamdulillah kok ada pandemi.
Seandainya tidak ada pandemi, Amerika itu bisa perang saudara kemarin. Pilpres lebih parah dari pilpres kita. Kenapa? Karena dunia ini bingung. Kacau balau ini mau dibawa kemana dunia ini? Nah logikanya kalau dunia ini bingung, kalau dunia ini seluruh dunia ini bingung, siapa yang harus memberi jawaban? Kalau seluruh dunia ini bingung, siapa yang harus memberi jawaban? Siapa? Siapa? Wah ini sampai tidak jelas syahadatnya ini, gimana ini ceritanya? Kalau dunia ini bingung, siapa yang harus memberi jawaban? Islam. Gimana sih sampean iman apa enggak? Sampean ini iman apa enggak? Kalau dunia ini bingung, yang harus beri jawaban adalah Islam. Ya? Cocok enggak dengan syahadat itu? Nah, kalau yang ditanya adalah Islam, ini manusia bingung ini harus bagaimana? Siapa yang boleh menjawab atas nama Islam? Siapa? Ya ulama. Mosok bakul mie pangsit kan enggak? Pasti harus ulama. Nah Pak sekarang ini kenyataan. Saya tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangi. Ini kenyataan yang saya lihat di berbagai belahan dunia. Kalau yang ditanya Islam, yang berhak menjawab adalah ulama. Tapi ulama yang berhak menjawab ini harus sungguh-sungguh ulama yang merdeka, yang hanya setia kepada ilmunya dan tidak punya himmah selain ibadatullah wa izhar rahmah bainan nas. Ulama yang merdeka, betul-betul merdeka. Nah ada ulama merdeka di seluruh dunia fana hari ini. Ada ulama merdeka. Itu tidak ada di tempat manapun selain di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini hak saya. Kalau jenengan dengar saya ini, saya itu, saya anu dari sana-sana. Tidak ada kalau beliau-beliau itu kalau tidak di bawah ancaman Jababiroh, ya di bawah nafkahnya Sultan. Sini kasih saya absen berapa nama. Saya akan tunjukkan bagaimana di luar sana ulama-ulama itu kalau enggak di bawah tekanan ancaman dari Jababiroh, ya di bawah nafkah Sultan. Cuma kiai model Kiai Humaydi dan lain-lain ini yang ngajar nggak ada yang bayar, ngopain anak wong pirang-pirang gak ono sing gaji. Itu cuma ada di lingkungan Nahdlatul Ulama hari ini hak, ini fakta, ini kenyataan. Maka tidak ada jawaban yang tulus atas nama Islam untuk menjawab kemelut dunia hari ini bisa diharapkan, lebih bisa diharapkan dari selain ulama Nahdlatul Ulama. Bayangkan betapa besar harapan akan peran santri di sini. Jadi kan ini belum sampai ke situ bayangannya. Bayangkan Amerika panggonane ning dia saya durung tahu. Durung iso bayang. Itu sebabnya kita ini dituntut hadir di mana-mana. Sekarang ini orang banyak kalau ngomong terbuka sudah malu sendiri sebetulnya. Tapi masih banyak yang ngerasani soal saya datang ke Israel, ke Yerusalem, ketemu dengan orang-orang Yahudi, ketemu presiden Israel segala macam kan, masih ada yang ngerasain sampai sekarang toh. Iya, sama saya tahu kok itu grup-grup WA itu masih banyak itu yang ngerasain saya. Ya memang saya itu datang ke Israel, datang ke Yerusalem, ketemu rabi-rabi Yahudi, ketemu presiden, Perdana Menteri Israel. Tapi saya datang bukan cuma ke Israel kan.
Saya juga datang ke Washington, Amerika Serikat, saya ketemu Wakil Presiden Amerika Serikat. Saya datang ke Slovenia di Eropa, saya ketemu Perdana Menteri Slovenia. Saya datang ke Inggris, saya ketemu dengan Perdana Menteri Inggris, dengan orang-orang dari kalangan parlemen Inggris juga. Saya datang ke Brussel di Belgia, saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin Uni Eropa. Saya datang ke Mesir, saya ketemu dengan ulama-ulama dan intelektual Mesir. Saya datang ke Sudan berseminar bersama para ulama-ulama Sudan. Karena kita harus hadir di mana-mana. Saya datang ke Kabul, ketemu dengan Taliban, ketemu dengan Presiden Afghanistan waktu itu. Karena kita diminta hadir. Karena harapan yang luar biasa besar kepada Nahdlatul Ulama. Saya ketemu Wakil Presiden Amerika itu bukan saya yang minta, Pak. Saya diundang. Dia yang minta ketemu, saya memohon supaya Anda bersedia datang ke istana untuk bertemu. Netanyahu itu bukan saya yang minta, dia yang minta saya datang. Perdana Menteri Slovenia, dia minta saya datang ke sana. Kenapa? Karena mereka sedang sangat berharap kepada santri. Sangat berharap pada peran santri. Bayangkan betapa raksasa peran yang diharapkan dari santri. Belum soal dalam negeri. Belum soal dalam negeri. Itu tadi Gus Salam mengutip Alfara. Ya, di antara hasil survei Alfara ini saya katakan di mana-mana bahwa orang yang ngaku NU di Indonesia ini sudah lebih 50% dari seluruh penduduk muslimnya. Jadi 237 juta penduduk muslim, itu lebih separuhnya adalah orang-orang yang ngaku NU, terang-terangan ngaku NU. Kalau ditanya, siapa yang muslim? Muslim, Pak. Ikut NU, Pak Muhammadiyah, apa yang lain? Dia jawab, saya ikut NU. Itu lebih dari 50%, 50,7%. Itu berarti hampir separuh dari penduduk Indonesia. Hampir separuh dari penduduk Indonesia. Itu ada kemarin ketua PW Aceh itu malah dia bilang, itu yang non muslim nggak dimasukkan ya. Kan ini yang muslim kan 85% dari penduduk Indonesia. Yang 15% non muslim kan itu kan. Dari 85% ini yang ngaku NU 50,sekian persen. Ketua PW Aceh itu yang non muslim 15% enggak ditanya juga, enggak. Harusnya ditanya juga tuh, kalau ditanya juga mereka ngaku NU semua juga katanya itu. Jadi NU. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan skala okupasi, nah, gimana ya caranya membahasakan Gus itu? Jadi dengan banyaknya jumlah santri NU di Indonesia ini yang sampai 50% dari penduduk muslim, lebih separuh dari 237 juta itu sekitar 120 juta orang. Ya, dengan sekian banyak orang ini kalau santri tidak bergerak, Indonesia tidak akan kemana-mana. Indonesia baru bisa bergerak kalau santri bergerak. Kalau santri ngidul, Indonesia ngidul. Santri ngulon, Indonesia ngulon. 120 juta, Pak. 120 juta dari 270 juta. Ini bukan pemain sembarangan santri ini. Nah, terus lalu berperan untuk apa? Nah, ini sekali lagi sama. Yang jenengan khayalkan sebagai peran santri itu jauh lebih kecil dari yang diharapkan dari jenengan. Berarti Pak Budiono ini pikiran cuma bagaimana supaya bakul mie pangsit ini bisa masuk aplikasi kan. Bagaimana supaya pedagang kecil ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bagaimana petani. Betul kita dibutuhkan untuk berperan dalam bidang-bidang itu, tapi itu pun masih terlalu kecil dari yang diharapkan oleh Indonesia.
Sebab Indonesia ini juga sama. Kita ini sedang berpikir tentang bagaimana masa depan Indonesia ini. Bagaimana nasib peradaban Indonesia ini. Dan namanya peradaban itu, Pak, di mana-mana ini selain macam-macam ya, ada teknologi, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Itu pertama-tama adalah pondasi tata nilai. Pondasi tata nilai. Kita harus berpikir orang Indonesia itu nanti akan mengikuti nilai-nilai apa, akan mengikuti moral bagaimana. Maka yang diharapkan dari santri ini bukan hanya peran supaya ekonomi lebih maju, peran supaya pertanian lebih maju, peran supaya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih maju, supaya pesantren-pesantren lebih maju. Bukan hanya itu. Yang diharapkan dari santri adalah bagaimana santri ini nantinya berhasil membentuk mentalitas bangsa Indonesia. Ini bukan pekerjaan kecil. Jadi kan harus mikir bagaimana caranya supaya orang yang selama ini hidup dengan politik uang bisa berhenti dari politik uang. Bagaimana orang-orang yang berebut jabatan untuk korupsi bisa berhenti dari kelakuan itu. Lah ini sekarang ini kenyataannya dai semakin banyak, YouTube ramai semua, pondok-pondok pesantren sampai bludak-bludak ada santri sing korupsi yo jalan terus. Ini peran yang jauh lebih besar yang diharapkan dari santri. Jadi walhasil pertama kita ini khayalannya itu masih sak jumput, padahal yang diharapkan dari kita sebetulnya adalah peran yang jauh lebih besar. Ini masalah pertama. Masalah kedua, kita sudah semangat berperan, kepengen berperan tapi tidak tahu caranya. Betul apa betul ini? Ya ternyata Pak Budiono, gimana ini? Pedagang-pedagang kecil kita kok tidak punya tempat, sementara yang lain-lain pemodal besar lebih gampang mendapatkan pelanggan dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Belum nemu. Caranya itu bagaimana nih? Ini sama dengan banser-banser itu. Sama dengan banser-banser yang sudah mulai mengeluh sekarang karena hampir setiap bulan mereka ada latihan. Nah, mereka bilang ini bendino latihan terus mainnya kapan Pak? Katanya bilang. Karena tidak tahu cara mainkannya itu gimana. Caranya berperan seperti apa. Nah, cara berperan Bapak Ibu sekalian ini harus dibangun melalui organisasi. Organisasi inilah yang harus memberi cara kepada santri ini untuk berperan supaya perannya menjadi besar. Sekarang ini PC-PC sudah berperan, apalagi di Jawa Timur. Tinggal turu pola dewe gitu PC-nya. Ya. Tapi kan kita juga menyadari lah sekarang ini bahwa peran ini masih terlalu kecil dibanding potensi yang kita punya. Ya. Kenapa? Karena organisasi selama ini belum kita kembangkan untuk bisa memberi jalan peran yang lebih signifikan kepada jaringan santri ini. Termasuk jaringan organisasi NU sampai ke PC-PC. Kalau Gus Alam tadi mengatakan bahwa kita masih kekurangan sumber daya manusia untuk mengisi berbagai ruang. Gus, nuwun sewu Gus, turah-turah, asli turah-turah. Sampeyan golek wong eno pinter saiki turah-turah. Turah-turah. Saya itu pernah ke Antwerpen. Di sana ada namanya Universitas Leuven. Dan saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa NU santri biyen aliyae ning pondok manggone Gus. Ono menawa bangsane lulusan aliyah tambah beras barang ngono ngono. Di sana itu belajar bukan belajar studi Islam, mereka belajar teknologi pengairan. Ada yang belajar teknologi lingkungan.
Saya ke Tokyo. Di sana saya ketemu dengan seorang profesor teknologi nuklir di Universitas Tokyo, wakil dekan. Itu santri, Gus. Santri yang biar pondok, nanti kuliah di Indonesia itu dia tinggalnya di pesantren, santri asli. Dan banyak sekali yang seperti ini. Pada waktu saya pondok di Jogja, teman-teman saya di pondok itu kuliahnya juga sudah macam-macam. Yang ekonomi tidak kehitung, yang teknologi, yang teknik macam-macam itu banyak sudah. Tura-tura, Gus. Lah kenapa kok tidak kelihatan? Karena kita selama ini tidak menyediakan ruang untuk mereka berperan di dalam NU sendiri. Nek ora ana kegiatane mesti ora ana wonge. Nek ana kegiatane mesti ana wong. Selama ini kegiatan kita ini kurang bala-bala ya mek istighosah terus. Lan istighosah ya ora butuh ahli ekonomi. Gitu loh. Kita sendiri ini loh tidak memberi ruang untuk sumber daya yang melimpah ruah di dalam NU ini. Sampai belum naturalisasi, Gus. Ini sudah banyak kader santri NU yang dinaturalisasi orang itu sudah banyak sekarang ini. Gara-gara kita tidak mampu menyediakan ruang. Padahal asalkan kita bikin kegiatannya pasti ada orang. Wong lagi buka tenda di pinggir dalan nyalahno aqua mesti ana banser gelem nunggoni kok. Itu pas posko-posko lebaran itu ada 1000 lebih posko dari Jakarta sampai Banyuwangi. Nyatanya ada orang yang mau tinggal di situ nunggoni aqua dino-dino. Nek ana wong kentekan bensin gelem dijaluki tulung nukokno dan sebagainya. Nyatanya ada. Coba sekarang kita kembangkan macam-macam kegiatan yang kemudian bisa menampung sumber daya ini. Nah makanya kemarin juga waktu saya di UIN diundang oleh Kiai Srokun Najah ini dulu itu, saya sudah bicara soal bagaimana cabang-cabang ini ya kita mengembangkan program untuk cabang-cabang di berbagai bidang ya. Tapi dikonsolidasikan pengorganisasiannya sampai ke PBNU. Sehingga nanti misalnya ada ketua PBNU yang ngurus pertanian misalnya. Kegiatan pertaniannya itu di cabang-cabang seluruh Indonesia. Kita ini punya 521 cabang. Kegiatannya di cabang. Tapi yang mengkonsolidasikan PBNU. UKM, ketua bidang UKM. Kegiatan UKM-nya di cabang. Lah kita nyari programnya dari mana? Kalau cabang tidak bisa nyari, PBNU harus nyari. PBNU yang mencarikan program untuk cabang. Di berbagai bidang. Nah, kalau ini terlaksana, Pak, itu nanti akan ada ketua PBNU yang selama sekian tahun selama menjabat ngurus program pertanian di sekian ratus cabang. Ada ketua PBNU yang selama menjabat ngurus program UKM di sekian ratus cabang. Ada yang ngurus katakanlah perikanan di sekian ratus cabang. Ngurus bidang kesehatan di sekian ratus cabang. Pendidikan di sekian ratus cabang. Nah, orang-orang seperti ini nanti kalau wayahnya kalau tiba waktunya ada presiden butuh menteri, kita ngomongnya juga enak, Pak. Ada presiden butuh menteri pertanian, ini loh ada ketua NU yang sudah 3 tahun ngurus pertanian di katakanlah 450 kabupaten seluruh Indonesia. Coba carikan tandingannya, pasti sulit. Hasilnya tercatat, prestasinya tercatat. Ada yang butuh menteri UKM ini, ada ketua NU yang sudah ngurus UKM 3 tahun di 250 cabang, 250 kabupaten. Ini ada butuh menteri kesehatan, ada ketua NU
Jadi kalau kita benar ngurusnya organisasi, kita bisa beternak calon menteri. Kalau benar ngurusnya. Dan ini bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan. Saya sudah cerita kemarin waktu di UIN bahwa menteri-menteri yang ada sekarang ini semuanya sudah respect dan menunggu cara organisasi semacam ini. Sekarang Pak, bahkan bukan hanya kalangan pemerintah, pengusaha swasta itu sudah ngiler-ngiler semua. Sudah banyak yang menghubungi saya, nanti kalau dibuka WA di HP saya itu banyak yang menghubungi saya, menawarin macam-macam. Ada teman, dia ini pengusaha pemodal besar, memang modal besar. Kemudian dia dia sedang merencanakan untuk membuka franchise warung bebek. Di franchise warung bebek, dan dia targetkan 2023 harus sudah buka 1000 warung bebek di seluruh Indonesia. Nah kalau itu sudah terjadi, dia bilang dia akan butuh 7 juta ekor bebek setiap tahun. Berarti dia harus membuat peternakannya. Nah 7 juta ekor setahun itu butuh berapa peternakan? Lah kalau dia nyari sendiri keliling Indonesia sendirian, itu ngabiskan tenaga. Nah dia bilang kalau NU nantinya bisa mengkonsolidasikan diri dan membantu, ini akan menjadi bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak. Walaupun konsekuensinya PCNU ngurusi bebek, apa boleh buat? Ya, tapi kan yang nggak ngurus sendiri, kan tinggal nawarin pada warga siapa yang punya, yang bisa berminat dan punya PWNU, tinggal. Ada lagi ikan, ada lagi soal tambak udang, ada lagi soal bisnis perbankan. Banyak yang sudah nawarin. Karena melihat, saya bilang kita punya 521 cabang, itu artinya 521 outlet seluruh Indonesia. Ibaratnya jenengan punya pabrik, jenengan punya 521 toko seluruh Indonesia. Ini buat orang bisnis ini, ada pengusaha di sini, pasti gampang nyentel. Masuk kemana saja seluruh Indonesia, sampai ke tempat-tempat yang susah kayak apa, ada Tali Abu. Tali Abu itu Maluku Utara. Kabupaten itu Pak, Kabupaten Tali Abu. Itu kalau mau ke ibu kota Maluku Utara, Ternate, harus naik kapal 2 hari 2 malam baru nyampe. Kita punya cabang di sana. Ada PCNU-nya. Dan bisa kita gerakkan. Begitu juga kalau mau Pak Budiono, urusan bakul mie pangsit tadi itu gampang sebetulnya loh kalau mau. Jadi dengan kumpulkan orang-orang yang mau, NU atau tidak NU, bakul mie pangsit ini NU atau tidak NU, jenengan kumpulkan. Saya piye mergawe saingan karo pedagang gede, ya apa caranya? Gimana kalau kita bikin merek, satu merek dengan sekian cabang di seluruh kota Batu? Merek apa bintang 9, apa merek tali jagat atau apa gitu, apa sajalah satu merek, lalu daftarkan ke aplikasi, lebih gampang. Semuanya nanti bisa masuk dalam aplikasi, tapi dibikin standarnya, gerobaknya harus begini, kebersihannya standarnya harus begini, bumbunya harus begini. Kalau mau ngerjakan, tinggal mau ngerjakan apa enggak. Nah ini kerjaan begini ini banyak nantinya, banyak. Nah maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang sekarang kita butuhkan adalah mengembangkan kesadaran tentang besaran peran yang diharapkan dari kita, supaya kita ngalamunnya tidak kekecilan. Ngalamun itu mesisan gitu loh, ngalamun kok
ngalamun aja kok nyontek punyanya orang gitu. Nah, ngalamun punya rumah sakit, ngalamun punya universitas, itu jenenge ngalamun tapi nyontek gone wong. Itu kan ngalamune Muhammadiyah. Ngalamune kok tiru gone wong, mbok ngalamun dhewe. Ya. Dengan kesadaran tentang besaran peran yang memang dituntut dari kita ini, kita punya kesadaran yang jauh lebih luas tentang apa yang harus kita kembangkan. Yang kedua tentu saja adalah bagaimana kita membangun strategi untuk menciptakan manajemen organisasi yang bisa mendorong peran santri ini menjadi manifest, menjadi nyata. Sehingga tidak ada lagi santri yang tanya, saya ini pengen berperan tapi lewat mana, caranya bagaimana. Banyak loh Pak sekarang yang nanya itu, serius. Banyak yang nanya, saya ini pengen ikut berperan di NU tapi saya lewat mana masuknya. Di sana ada kerjaan apa. Itu banyak yang nanya. Ini yang harus kita tata ke depan. Nah, saya nulis buku yang kemarin dibedah di UIN itu, tawaran saya mari kita bangun NU ini, Jamiah ini kita kelola laksana pemerintahan gitu. Jamaah itu rakyatnya, Jamiah itu pemerintahnya, sehingga ketua umum PBNU itu laksana presiden. Ketua cabang ya laksana bupati atau wali kota itu laksana. Laksana itu tegese ya koyo-koyo, ka'anahu, koyo-koyo. Itu karena prinsipnya nanti akan dengan mudah kita jabarkan dan kita eksekusi. Wong kerjaannya sudah ada kok Pak, gak usah nyari-nyari. Lihat aja nanti, kerjaannya itu sudah ada, orang sudah nunggu. Baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini kita betul-betul bisa memulai pengembangan yang lebih baik untuk Nahdlatul Ulama ini, sehingga peran-peran besar yang diharapkan oleh dunia dari Nahdlatul Ulama ini mudah-mudahan insya Allah bisa kita penuhi, dan kalau itu bisa kita penuhi berarti juga kita memenuhi apa yang dulu diimpi-impikan oleh para muassis ketika mendirikan Nahdlatul Ulama ini. Amin. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.